Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, Di tengah awan kelabu sekalipun Tuhan kami bisa tenang, karena Kau hadir menghalau segala keraguan kami. Engkau hadir untuk menuntun memimpin kami kepada janji-Mu yang ya dan amin.
hari ini pun tuntun kami. Nyatakan firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu sendiri, sehingga tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang Kau perintahkan dan berhasil kemana Kau suruh. Berfirmanlah, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, senang kita bisa bertemu kembali. Tetapi yang lebih penting lagi buat saya adalah menyampaikan apa yang Tuhan tuntun pimpin kita. Karena hari-hari ini sungguh banyak hal yang kita nggak tahu. Banyak hal yang katanya new normal. Apa itu new normal? Kita juga belum pernah alamin. Dan apa yang terjadi kita nggak tahu. Sebab itu kita butuh tuntunan Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, kita mendapatkan tuntunan Tuhan. Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, ini kelanjutan dari minggu lalu dan sebelum-sebelumnya juga, bahwa Bapak Ibu, Tuhan sedang memberikan membuka jalan buat kita lewat tuntunan-tuntunannya. Dan kita, puji Tuhan, beberapa saat ini Tuhan memberikan kita lewat Yesaya 43. Saya katakan, di mana saya pergi, di mana saya baca, saya buka suatu keluar Yesaya 43. Jadi saya tahu bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan. Amin. Nah, sebab itu mari kita belajar lagi, bukan belajar tetapi kita membiarkan firman Tuhan itu, tuntunan Tuhan itu datang kepada kita dan kita percaya, kita jalani, maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Sebab kita tahu dunia khawatir, tetapi kita tahu apa yang Tuhan sediakan melampaui daripada apa yang kita harapkan. Supaya firman Tuhan dalam Yesaya katakan semua orang memahami, mengerti dan mengetahui bahwa tangan Tuhanlah yang melakukan ini. Hari-hari ini tidak mungkin terjadi penuaian. Akhir zaman harus terjadi dengan penuaian. Dan tidak mungkin terjadi penuaian kalau tangan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Dan Mazmur katakan, Tuhan, karya Tuhan, pertama bekerja di tengah umatnya, di tengah Anda dan saya. Amin. Pegang itu, tangkap itu. Positif, harapkan, karena Tuhan tidak pernah gagal. Oke? Nah, tema yang kita lanjutkan dari lalu adalah apa yang tersisa. Kenapa apa yang tersisa? Karena kadang-kadang kita nggak memiliki sesuatu apapun juga, dan Tuhan bekerja dengan apa yang tersisa. Ya, dan Tuhan mau dengan apa yang tersisa itu kita melihat jalan dan menerima kuasanya. Yesaya 43 ayat 19 ayat yang kita terima, ya, dari Tuhan. Aku lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, ya, sungai-sungai di padang belantara. Kita sudah melihat dari minggu lalu, ini hanya untuk review, sehingga kita akan lewat cepat aja, tetapi ini berhubungan dengan minggu lalu. Lihat, kata lihat, dalam bahasa Inggrisnya behold, artinya see, lihat, itu bicara tentang menarik perhatian kita, menarik fokus kita. Dengan kata lain, ini adalah bicara tentang mindset kita, pola pikir kita. Tuhan mau pola pikir kita, cara lihat kita berbeda. Dia mau kita ikutin apa yang sedang terjadi, bukan di dunia. Kalau di dunia yang sedang terjadi adalah sedang heboh dengan COVID, sedang heboh dengan ekonomi, yang sedang resesi seluruh dunia. Tetapi ketika Anda penuhi pikiran Anda dengan dunia, Anda akan khawatir. Anda akan gak berdaya. Tujuan dari kekhawatiran, teror-teror dari iblis adalah membuat Anda tidak berdaya. Tapi ketika Anda mulai melihat dengan cara Tuhan, maka orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi dengan kekuatan saya Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jadi ketika Tuhan berkatakan itu, lihat cara lihat kita, ikuti cara lihat Tuhan. Kemudian dia bilang dia akan membuat sesuatu yang baru, bahkan yang sudah terjadi, yang sudah tumbuh. Sesuatu yang baru itu bicara, kita lihat minggu lalu bahwa adalah hubungan. Yang terutama adalah ketika dimulai bahwa Anda sekarang memiliki hubungan Bapa dengan anak. Hidupilah hubungan itu. Hari lepas hari ini, jangan memiliki hubungan dengan Tuhan agamawi. Dengan pola bahwa kalau Anda nggak melakukan, kalau Anda nggak berdoa, kalau Anda nggak baca Alkitab, Anda nanti nggak diberkati. Bukan nggak boleh berdoa, bukan nggak perlu
baca firman, tetapi Anda menghidupi hubungan Bapa dan Anak. Oleh sebab itu saya mau ngomong sama Tuhan lewat doa yang tidak putus-putusnya. Saya mau dengar isi hatinya dan tuntunannya lewat firman. Amin. Tetapi itu sesuatu yang baru ini juga Anda kadang juga belum kenal, sehingga Anda perlu mempercayai Dia. Inilah iman kita. Iman. Sesuatu yang baru itu perlu Anda pegang dengan iman. Apa yang Tuhan buat? Sesuatu yang baru. Apa yang Anda harus melihat dengan iman. Kemudian sesuatu yang baru itu dalam firman Tuhan, segala sesuatu yang baru bicara sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu Anda harus mengharapkan yang baik. Dunia, ketika Anda mulai fokus pada apa yang terjadi di dunia, teror-teror, maka pengharapan kita, Anda sedang mengharapkan sesuatu yang negatif. Anda lihat koran, wah ini bakalan perang, wah ini bakalan resesi, wah ini bakalan parah ini. Ketika kita melihat dunia, kita sedang mengharapkan yang negatif. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, fokus saudara, ini gak main-main. Anda harus memilih hari-hari ini. Anda mau penuhi dengan pola pikir dari surga atau dari dunia. Jangan main-main, itu menentukan apa yang akan kita terima, apa yang kita bisa nikmatin. Saya harus katakan ini dengan keras. Karena Tuhan mau Anda berbeda, diberkati, diangkat, dipakai untuk menjadi saksi Kristus. Anda melihat kalau Anda baca Yesaya 41 ayat-ayat sebelumnya, Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa kita ditentukan untuk menjadi saksi Dia. Untuk memperlihatkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, kata Petrus. Amin. Nah, sesudah itu kita melihat ya bahwa Tuhan membuat apa? Jalan di padang gurun. Dan kita tahu Yesus adalah jalan. Jalan itu adalah Yesus. Jangan Anda melihat secara fisik. Ini bicara tentang di mana Anda taruh pengharapan itu. Di mana Anda mau berjalan? Anda mau berjalan dengan kekuatan manusia ataupun dunia, atau Anda mau berjalan dengan janji Tuhan, kuasa Tuhan. Alkitab memperlihatkan hanya satu-satu jalan, itu Yesus. Amin. Dan padang gurun adalah tempat di mana, keadaan di mana Anda sepertinya Tuhan gak ada. Tuhan gak berpihak pada Anda. Bukankah itu sering kita alamin? Kata kita udah berdoa, udah ngalamin, sudah berusaha, udah percaya, tapi kayaknya kok belum terjadi apa-apa. Kemudian juga kelihatannya bukan itu aja, tetapi dari mana serangan datang, kebutuhan bertambah, ini belum dicukupi, yang kebutuhan yang lain sudah menumpuk. Masalah satu belum beres, yang lain sudah datangin lagi. Ini seperti tekanan luar biasa banyak. Hari-hari ini kalau Anda hanya melihat pada keadaan sekeliling, Anda akan melihat padang gurun. Atau lebih dan juga terakhir adalah bicara padang gurun. Apa yang saya lakukan gagal, saya usahakan ini gagal, nggak berhasil, nggak kelihatan hasilnya. Inilah padang gurun. Di padang gurun Anda nggak bisa bercocok tanam. Anda tanam ini nggak nunggu, Anda tanam ini nggak nunggu, yang nunggu kaktus, duri-duri aja. Oke? Nah, kita sudah melihat bagaimana Tuhan. Ya, ketika Tuhan tidak sepertinya ada, minggu lalu kita sudah melihat, hidupilah kehidupan yang memiliki hubungan Bapa dan Anak. Hubungan Bapa dan Anak itu Anda nggak bisa lihat bentuknya, tetapi Anda nggak usah perlu pakai perasaan, Anda nggak usah melihat dengan bentuk ataupun pola pikir yang dari dunia, tetapi Anda percaya walaupun sepertinya Tuhan tidak melakukan apa yang kita minta, tidak menjawab kita, sepertinya saya katakan sebab tidak pernah Tuhan tidak menjawab kita, tetapi Anda hidupi ketika itu menyerang Anda. Ketika Anda merasa seperti itu, hidupilah hubungan saya anak, dia Bapa. Enggak mungkin dia membiarkan saya. Prinsip kerajaan surga juga adalah kerajaan surga selalu memberi berdasarkan hubungan. Status Anda apa? Kalau hubungan status Anda adalah anak, maka Anda akan mendapatkan. Kalau Anda hamba, pekerja, belum tentu. Itu dia, selalu seperti itu. Ya. Lalu kemudian ketika Anda merasa banyak serangan, banyak tekanan dari luar, minggu lalu kita lihat, ya, kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan.
Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh. Firman Tuhan, karena aku hidup, maka engkau hidup. Maknanya adalah semakin kita menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Artinya, segala masalah saya, apapun yang kena kepada saya, apapun yang dibutuhkan oleh saya, ini berhubungan dengan Tuhan. Semakin Anda bisa menghidupkan kenyataan ini, karena ini kenyataan, ini kebenaran, Anda akan semakin merasakan dan melihat kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, seperti Anda terbang dengan kekuatan sayapnya, bukan kekuatan kita lagi. Ketika firman katakan, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup, bukan berarti Anda nggak punya kemauan, semua kemauan Kristus, enggak. Itu berarti juga bahwa Anda pakai kekuatan Kristus. Amin. Ini yang Tuhan katakan. Perteguh persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika keadaan sepertinya tekanan begitu banyak, Anda seperti lelah, aduh saya udah gak sanggup lagi. Jangan melihat dan jangan perkatakan, jangan mengharapkan. Tadi ingat, jangan mengharapkan yang negatif. Anda mulai mengharapkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan aku gak pernah gagal. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan pasti memberikan kekuatan buat saya. Anda bersekutu terus, maka Anda akan mengalami kelegaan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Amin. Nah, minggu ini kita melihat lagi, ketika tadi di padang gurun bicara lagi pertama, Tuhan nggak sepertinya nggak ada. Nggak dibilang kita. Yang kedua, serangan begitu banyak. Ketiga, kegagalan, kelemahan kita. Tuhan, aku lakukan gagal. Aku bikin apa nggak berhasil, nggak kelihatan hasilnya. Lalu aku mau jalan ini, aku nggak punya kemampuan Tuhan. Banyak orang yang seperti itu, bukan hanya sekedar usaha. Bukan hanya sekedar usaha, ya. Bahkan anak-anak remaja, Tuhan, aku mau dapat ranking 1, aku mau dapat beasiswa, aku udah berusaha tapi nggak dapat. Ini kadang-kadang begitu, dan kita pikir, Tuhan udah, aduh bagaimana masa depan saya? Nah, kaum ibu juga, Tuhan aku mau jadi ibu yang baik, istri yang baik, ya ibu yang baik. Aku sudah lakukan tetapi aku meledak lagi emosinya. Kita merasa gagal, kita merasa saya nggak bisa kendalikan ini dan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua dengar. Ini buat kita. Hari-hari ini ketika tekanan makin banyak, emosi bisa ada di depan kita. Artinya emosi bisa memimpin kita. Tetapi Tuhan tidak mau emosi yang memimpin kita. Tuhan mau Dia, firman-Nya, Roh Kudus yang di depan kita. Emosi mengikuti tuntunan Roh Kudus, tuntunan firman Tuhan. Amin. Nah, coba kita melihat ketika mengalami kelemahan kegagalan, Tuhan mau kasih firman apa? Tuhan mau kasih tuntunan apa? Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 11 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak pernah kembali ke situ, melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Anda lihat di sini yang menarik, firman yang keluar dari mulut Tuhan dikatakan di sini, ia seperti adalah orang ketiga, pribadi. Firman adalah pribadi. Anda harus memperlakukan firman sebagai pribadi. Firman yang keluar dari mulut Allah, Yohanes katakan, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, itu adalah pribadi. Walaupun dia tidak memiliki tubuh yang bisa kita lihat, tetapi dia adalah roh dan hidup, itu pribadi. Perlakukanlah firman sebagai pribadi. Seorang pribadi, ketika Anda menghormati, dia akan menghormati. Amin.
Ketika Anda tidak acukan, ketika Anda mulai acukan, dia nggak bisa buat apa-apa. Misalkan kalau saya datang ke rumah Anda acukan, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa ngobrol sama Anda, saya nggak bisa membagikan sesuatu kepada Anda. Ujung-ujungnya adalah saya pulang. Tapi kalau Anda, ketika saya datang sebagai pribadi, Anda menghargai, menghormati, temenin, Anda mulai aktif ikut, maka Anda akan melihat apa yang saya bisa berikan, alirkan. Amin. Ketika Anda mulai menghormati firman-firman, itu adalah pribadi akan bekerja, Bapak Ibu. Amin. Yang terjadi hari-hari ini adalah banyak umat Tuhan menjadikan firman itu mantra. Dia hafal supaya diberkatin, bukan sebagai pribadi. Ini begitu menyedihkan. Dan pribadi itu adalah Yesus sendiri. Bacalah firman, karena dia pribadi dan dia adalah Yesus. Firman yang hidup Yesus, firman yang tertulis adalah apa yang kita baca. Mari kita lihat dulu apa yang Tuhan mau sampaikan. Anda melihat di sini kata-kata yang tertulis di merah ini, rancanganku, jalanku, jalanku, rancanganku. Kemudian kita juga melihat bagaimana Tuhan bilang firman. Kita lihat di sini, Anda melihat begitu indah. Ya, ini yang merah-merah semua ini adalah tadi dari Yesaya. Pertama saya akan melihat perkataan Tuhan didesain secara sempurna. Anda melihat tadi rancanganku, jalanku, jalanku, rancanganku. Perkataan ini seperti roti sandwich berlapis, kue lapis, kayak Anda bilang lah kayak begitu, Bapak Ibu. Ya, rancanganku, jalanku, jalanku, rancanganku, jalanku, jalanku. Dan Anda tahu jalan adalah siapa jalan? Yesus. Anda ngelihat nanti, lihat ya. Yesus. Makanya apa Bapak Ibu? Ketika kelemahan, Anda nggak sanggup, Anda nggak mampu, nggak punya kemampuan, ketika Anda menemukan kegagalan, belum berhasil, maka lihatlah, pegang ini, bahwa pegang teguh, selama Yesus ada di dalam kita, dan dia ada bersama kita, nggak pernah meninggalkan kita, maka rancangan Tuhan selalu ada. Anda selalu dikelilingi rancangan dia, bukan rancangan kita, rancangan dia. Selama, dengan kata ini seperti Anda bisa, supaya Anda bisa melihat bahwa selama jalan itu, Yesus itu ada di dalam hidup kita. Apapun yang Anda lihat seperti belum berhasil, apapun yang Anda usahakan sepertinya belum berbuah, jangan katakan Anda gagal, tapi tetap pegang, percaya bahwa rancangan Tuhan, masa depan dari Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Jadi sebenarnya tuntunan Tuhan sudah ada sebelumnya, tetapi Tuhan mau teguhkan apa yang harus kita pegang. Cara hidup yang bagaimana yang harus kita hidupi hari-hari ini. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang diperhatikan adalah apa yang buruk yang datang dari berita-berita. Anda tahu nggak bahwa sebagian besar, saya nggak tahu, tetapi orang bilang, karena dia 95% berita yang beredar tidak sepenuhnya benar, bahkan penuh dengan kebohongan. Anda tahu kebohongan selalu mendatangkan keburukan. Kebohongan selalu mendatangkan sesuatu yang negatif. Dan berita itu ada dari dunia. Anda lihat dunia sekarang semakin ego, semakin menjadi selfish. Kenapa? Karena kita nggak sadar. Dimulai dengan kebohongan, dieksploit. Saudara-saudari, Anda tahu di dalam peperangan dengan begitu banyak kecanggihan sekarang, dan itu pun sekarang dipakai di mana-mana dan dipelajari. Salah satu teknik peperangan untuk memenangi peperangan adalah bagaimana membuat kebohongan massal sehingga orang percaya. Amin. Ini dia, dan ini sedang dilakukan oleh dunia lewat berita-berita. Bapak Ibu, mari kita saat ini sedang dalam keadaan yang benar-benar tidak main-main, menentukan keadaan kita ke depan. Pilihlah untuk memenuhi, lihat, fokus, penuhi pikiran kita dengan firman, dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kemenangan, kemuliaan Tuhan sudah diberikan.
Tetapi perlu tangan kita, perlu pikiran kita untuk menyambutnya. Amin itu. Ya. Jadi ini lihat. Kemudian apalagi yang Tuhan mau ngomong sesudah itu, ya. Kemudian bagian kedua dia bilang, katakan, firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ini bicara Anda harus memiliki persekutuan. Firman itu harus Anda melihat keluar dari mulut Tuhan. Inilah yang membuat firman itu menjadi pribadi. Ketika Tuhan berbicara maka hidup. Firman itu hidup. Hanya ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kita dengar firman itu keluar dari mulut Dia. Hari-hari ini anak-anak Tuhan begitu banyak hanya mau mendapatkan tanpa mau mendengar firman yang keluar dari mulut Allah. Injil atau firman itu adalah kuasa Tuhan. Tetapi tidak akan jadi kuasa kalau tidak keluar dari mulut Allah. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kenapa? Karena keluar dari mulut Allah. Coba kalau kita yang ngomong, bukan Allah yang ngomong, gak jadi apa-apa. Tapi ketika Allah yang bicara, tidak mungkin tidak. Hari-hari ini kenapa firman Tuhan seperti tidak ada kuasa? Karena kita tidak dengar itu keluar dari mulut Dia. Amin. Soal itu, mari punya persekutuan dengan Tuhan. Orang Israel harus ambil mana ketika mereka berjalan di padang gurun. Mereka harus mengambil mana buat diri mereka sendiri. Baca firman, persekutuan dengan Tuhan, biar Tuhan yang bicara dengan Anda. Walaupun hanya satu kata, itu lebih berarti daripada Anda dapat dari orang lain. Nggak perlu yang hebat-hebat, yang katanya wah, tapi ambil waktu bersekutu pribadi dengan Tuhan. Biar didengar satu kata aja. Kadang dia hanya ngomong, anakku yang terkasih. Itu lebih berharga daripada yang lain. Kadang dia hanya ngomong, tenang. Kadang dia hanya ngomong, tunggu. Kalau dia ngomong satu kata aja, itu lebih berarti dari 1000 kata dari pendeta Anda ataupun juga orang-orang rohani lainnya. Miliki persekutuan dengan Dia supaya kita mendengar perkataan firman yang keluar dari mulut Dia. Lalu Anda lihat apa yang terjadi ketika firman itu keluar dari mulut Dia. Jadi dikatakan tadi ini semua dari Yesaya. Anda lihat ya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kuhendaki, berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Dengan kata lain apa saudara? Anda pegang teguh rancangan Tuhan digenapi bukan dengan kekuatan Anda, tetapi kuasa firman. Ketika Anda percaya Anda memiliki masa depan, rancangan masa depan dari Tuhan, Tuhan tidak merancangkan supaya rancangannya digenapi oleh kemampuan kita, tetapi oleh kuasa firman. Jangan berpikir, Tuhan kalau aku gak sanggup, aku gak bisa berhasil. Jangan berpikir, kalau aku gak bisa sekolah di tempat ini, maka aku gak bisa berhasil. Rancangan Tuhan diteguhkan, dilaksanakan oleh firman Tuhan. Jangan mau bilang, kalau dikasih masukan oleh dunia, diperkatakan dipanah oleh dunia, karena kamu gak masuk ke sini, kalau kamu gak punya usaha ini, kalau kamu gak punya uang segini, kamu gak bisa berhasil. Jangan mau. Tetapi jangan juga Anda malas, Anda tidak mengharapkan sesuatu yang baik. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Ingat, sesuatu yang baru itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau Anda tidak memiliki pola pikir bahwa saya bisa mencapai sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini, Anda tidak sedang mengharapkan kuasa Tuhan. Miliki pola pikir ini. Lihat ini, karena Tuhan membuat sesuatu yang baru. Saya katakan lagi, kalau Anda tidak mengharapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang selama ini Anda pernah alami, Anda sedang tidak mengharapkan kuasa Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan sedang berikan. Ya. Jadi jalan
yang Yesus buka di padang gurun. Padang gurun tadi bicara tentang apa? Padang gurun Anda tadi bicara tentang bagaimana ya kita mengalami apa? Nah, mengalami banyak hal tekanan dari sekeliling kita. Amin. Ya. Lalu kita juga banyak bagaimana kita mengalami juga ketidakberdayaan kita. Ini dia kelemahan kita, kegagalan kita. Ini. Lalu kemudian lanjut di ayat 43 ayat 19, firman yang Tuhan kasih, rema yang Tuhan kasih buat kita, dikatakan bukan hanya dibuat jalan di padang gurun, tetapi apa? Sungai-sungai. Kata asli sungai-sungai ini adalah arus air, aliran air. Jadi saudara, kalau Anda punya sungai nggak ada aliran, artinya kering, nggak ada gunanya. Harus ada yang mengalir, baru itu akan menyuburkan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Amin. Baru Anda bisa mengambil manfaatnya. Kalau sungai nggak bergerak, Anda nggak bisa mengambil manfaatnya. Kalau sungai ada aliran, Anda bisa gunakan aliran itu untuk sesuatu yang lain. Ya, bisa Anda bisa aliran itu bisa Anda bikin motor, jadi menggerakkan motor sehingga menghasilkan energi lain, energi listrik ataupun apa juga. Anda bisa bikin pompa, apapun juga. Ya, aliran itu kuasa. Ya, lalu kemudian dikatakan di padang belantara. Kata padang belantara ini bahasa aslinya adalah Jeshimon, artinya sangat tandus, tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau sebelumnya Anda gagal, arti Anda bisa melakukan sesuatu, Anda melakukan sesuatu tapi nggak berhasil. Tapi ini nggak ada kesempatan sama sekali. Buntu artinya mau lakukan juga nggak bisa. Ini dia keadaan itu, ya. Lalu apa yuk kita lihat apa yang Tuhan perkatakan dengan ini, ya. Nah, sebenarnya kita lihat dulu ketika Tuhan mengatakan Dia sedang mengalirkan sungai, ya, mengalirkan air. Yesaya kemudian sesudah Yesaya 43 ayat 44 melanjutkan, dikatakan sebab aku akan mencurahkan air. Aliran sungai tidak mungkin terjadi tanpa air. Tuhan bukan hanya mencurahkan air ke atas tanah yang haus, tetapi juga hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Sungai-sungai ini hasil daripada mengalirnya air dan hujan. Air dari hulu, mungkin dari gunung mengalir, atau dari bawah tanah, ya, sumber mata air, dan dari hujan. Oke? Nah, itu bicara apa? Ini bicara roh dan berkat. Tuhan ngerti Anda bukan hanya butuh Roh Kudus, tetapi Anda butuh berkat karena kita tinggal di dunia. Anda masih pakai jiwa. Kadang berkatnya bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar finansial, tapi berkatnya adalah sukacita, damai sejahtera. Anda hidup kepenuhan. Amin. Ya, bukan hanya roh, tapi Anda punya jiwa dan Anda pakai fisik, raga. Tuhan ngerti dan Tuhan sediakan itu semua. Sehingga aliran ini yang saya mau katakan dan Tuhan mau ngomong, aliran sungai aliran ini adalah bicara roh Tuhan, Roh Kudus dan berkat Tuhan. Luar biasa, ya. Sehingga Anda melihat sungai-sungai bicara aliran Roh Kudus dan aliran berkat. Lalu bagaimana syaratnya apa? Tuhan ngomong di sini dan juga di ayat lain, ya, Ibu, bahwa syaratnya air itu turun adalah ada yang haus dan ada yang kering. Lalu maknanya apa secara nyata yang haus dan yang kering? Kita harus tahu. Nah, kita lihat sekarang dari firman Tuhan di bagian lain. Biarkan firman menerangkan firman juga, ya. Kita ambil dari Yohanes 7, perkataan Yesus sendiri, ayat 33, ya, 37 sampai 39. So, ketika Yesus berdiri dalam suatu acara perayaan, Yesus berdiri dan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab itu roh belum datang,
dan Yesus belum dimulakan. Saat Yesus ngomong, Yesus masih di dunia. Dia belum mati dan belum bangkit, belum naik ke surga. Roh Kudus belum datang. Roh Kuduslah, persekutuan Roh Kudus yang akan menuntun mimpin Anda juga untuk mengalami kedamaian, sukacita di jiwa Anda dan keberhasilan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Roh Kudus akan memberikan hikmat, akan menuntun Anda sehingga ada di jalan-jalan di mana berkat itu mengalir. Amin. Ya, jadi di sini sama, Anda haus dan juga kering. Sehingga apa makna haus itu, Ibu? Ya, saudara-saudari, haus ini dikatakan buat saya adalah ketika Anda haus. Anda tadi kita dikatakan kita sedang ada di padang gurun, padang belantara. Ketika Anda haus, bayangkan apa yang paling berharga? Air. Kalau ketika Anda haus, di sini kamu dikasih makanan yang luar biasa enak. Di sini air. Walaupun sesendok doang, Anda akan pilih air. Anda akan menghargai air. Jadi dengan kata lain, barang siapa haus, berarti adalah sikap yang melihat, menghargai segala sesuatu dari Tuhan adalah yang paling berharga. Inilah kehausan. Banyak orang haus hanya sekedar, oh Roh Kudus, aku haus. Mereka tidak tahu, mereka tidak melihat bagaimana apa yang Tuhan lihat haus. Tuhan melihat haus adalah seperti Anda di padang gurun yang Anda hargai hanya satu, air. Air itu paling mahal di padang gurun, paling berharga. Ketika Anda tinggal di tempat di mana ada mata air, Anda tinggal di tempat yang paling lux, paling berharga. Ini juga sama. Siapa yang haus, Anda harus punya sikap menghargai, sangat menghargai apa yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah sediakan semua berkat. Tetapi ketika kita menghargai, kita akan mulai menyiapkan segala sesuatu. Kita akan mulai memperlakukan segala sesuatu dari Tuhan dengan sungguh-sungguh menghormati sehingga tidak membahayakan kita. Tapi Ibu, kadang banyak hal berkat-berkat Tuhan kita nggak bisa menikmati karena kita nggak menghargai. Kita nggak menghargai bahwa orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita adalah datang dari Tuhan. Semakin kita bisa menghargai, maka semakin kita bisa menikmati. Yang jadi masalah kita nggak pernah menghargai. Usaha yang Tuhan berikan kepada kita, kadang kita selalu komplain, ngeluh doang. Tuhan, saya cuma sebegini usahanya. Tuh tetangga saya kok bisa lebih maju, lebih cepat ya. Tapi Ibu, kita nggak akan bisa diberkati Tuhan dengan cara komplain. Semakin kita menghargai Tuhan, aku bersyukur. Walaupun pekerjaan ini hanya membuat aku dapat segini, tapi aku bersyukur aku dapat daripadamu, aku ada kerjaan. Begitu banyak hal, aku tahu lewat pekerjaan ini rancangan Tuhan terjadi, sehingga bukan hanya sekedar apa yang aku lihat saat ini, tetapi ke depan aku akan melihat aliran-aliran. Pegang itu, hargai, termasuk pekerjaan, termasuk sekolah, adik-adik semua, termasuk saudara-saudari kita semua, orang-orang yang Tuhan taruh sekeliling kita, hargai. Amin. Kemudian, kering. Apa itu kering? Bagaimana kering itu, saudara-saudari? Kering itu adalah seperti Anda melihat ranting kering. Karena Tuhan selalu menghubungkan kita dengan dalam Yohanes 19, aku lihat pokok dan kamu carangnya. Kadang-kadang carang itu kering, saudara-saudari. Dan kalau kering, yang dibutuhkan oleh carang itu adalah dia melekat kepada pokok. Di luar Tuhan kita jadi kering kerontang, melekat, pegang. Kering adalah kita hanya mau melekat sama Tuhan aja, apapun keadaan, walaupun aku belum lihat, aku melekat doang sama Tuhan. Kayak seperti ranting kering, gak bisa apa-apa kalau gak nempel ke pokok. Kita nempel aja sama Tuhan. Tuhan, aku gak ngerti, aku gak tahu apa, pokoknya aku mau percaya Engkau aja, aku pegang Tuhan aja. Kemanapun juga, Tuhan sertai aku ya. Kemanapun juga kita ngomong sama Tuhan.
Itu namanya melekat, Bapak Ibu. Pikiran kita terus ingat ke Tuhan, melekat ke Tuhan, bukan minta doang, hanya Tuhan, semoga hari ini aku juga nggak mengecewakan kamu, Tuhan, semoga hari ini firman-Mu aku ingat terus ya Tuhan, aku harus menghadapi dia, aku harus kerja ini, kerja itu, usaha ini, Tuhan sertai supaya aku jangan buat salah, aku bohong, jangan ditipu, semua melekat, ngomong, apapun pergumulan Anda dan saya, hubungan dengan Tuhan, itulah melekat. Amin Bapak Ibu. Lihat, ini tuntunan Tuhan buat kita, betapa baiknya Tuhan, dan saya percaya ini khusus buat kita. Anda yang mendengar, bukan kebetulan, ini buat kita. Kenapa? Karena Tuhan mau mengangkat Anda dan saya. Tuhan mau menjadikan kita alat untuk menyatakan kebesarannya. Kalau alat untuk menyatakan kebesarannya, kalau kita nggak ngalamin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Akhirnya inilah saudara, untuk dengan apa yang ada pada kita, Tuhan bekerja. Ya, supaya apa? Kita menerima jalan yang baru, Yesus, dengan dari Yesus, ya, dan kuasa untuk Anda berhasil. Caranya dimulai dengan pola pikir. Lihat, behold, milikilah pola pikir, milikilah fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Kemudian ini dia ringkasannya. Mungkin perkataannya agak beda, tapi ini ringkasannya. Milikilah, hiduplah dengan hubungan sebagai bapa dan anak. Anda harus hidupi itu. Nggak mungkin Bapakku mendiamkan aku, nggak mungkin Bapakku nggak terima aku, nggak mungkin Bapakku nggak menyediakan, nggak mungkin Bapakku nggak memikirkan, nggak merancangkan masa depan buat aku, karena dia lebih baik dari Bapak yang terbaik di dunia ini. Ya, kemudian percayalah bahwa hal-hal yang baik pasti terjadi. Segala yang Tuhan sediakan di depan saya jauh lebih baik, bahkan melampaui daripada apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Jangan hanya sekedar di mulut, tetapi juga di hati Anda percaya. Di depan saya, masa depan saya, adik-adik juga sama. Depan saya akan jaga lebih maju, tetapi bukan hanya sekedar mau. Mulai, ya, hidup bersandar sama kekuatan Tuhan. Mulai percaya bahwa hanya firman Tuhan. Sebab itu saya harus punya persekutuan, karena firman itu harus keluar dari mulut Allah. Firman itu adalah pribadi. Lalu mulai hargai segala sesuatu yang datang dari Tuhan, termasuk orang-orang di sekeliling kita, termasuk sekolah kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, orang-orang yang Tuhan utus kemana kita pergi. Hargai itu, dan apapun juga tetap melekat kepada Yesus. Keadaan mungkin gak seketika Anda lihat menjadi baik, tapi tetap melekat kepada Yesus. Amin. Inilah tuntunan Tuhan buat kita. Saya bersyukur bahwa oleh karena Anda, saya pun mendapatkan tuntunan ini. Amin. Nah, saudara-saudari, saya percaya tuntunan ini gak berhenti sampai sini. Anda akan terus dituntun. Ya, saya akan terus juga mengembangkan ini, artinya akan mengingatkan Anda terus lewat renungan harian yang biasa saya kirim, ya, dan juga lewat kesempatan-kesempatan yang lain. Amin. Karena ini harus digemakan, ini harus memenuhi pikiran kita. Orang lain mungkin dapat tuntunan yang lain, gak ada masalah. Anda tahu kita tubuh Kristus. Contoh, ya, Anda misalkan kuping, yang satu jari. Apa yang dibutuhkan kuping dengan jari kadang beda. Anda bagian sini, tapi ada lagi gereja lain, tubuh jemaat Kristus yang lain, mungkin gak dapat tuntunan yang lain, gak masalah. Anda ditanamkan Tuhan di mana? Amin. Oleh sebab itu kalau tuntunan Tuhan jangan keliling. Kalau pengenalan akan Tuhan, Anda boleh keliling belajar pengenalan akan Tuhan. Tapi saya katakan tuntunan Tuhan spesifik. Oke. Kuping, ya, saudara, kadang harus dirawat. Hanya adalah jangan Anda korek sampai dalam. Kadang Anda harus taruh minyak, ya. Kalau ini enggak, jari lain, jadi beda. Anda ditanam Tuhan di mana? Dengerin tuntunan situ. Kalau pengenalan akan Tuhan, Anda boleh belajar dari mana-mana. Dan saya mau katakan ini tuntunan. Amin. Biarkan itu hidup pada kita. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur karena Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan selalu ada tuntunan Tuhan
Bahkan di tengah padang gurun dan padang belantara, di tengah kegagalan, kekacauan, dan ketidakberdayaan kehidupan kami, selalu ada hal yang baik, yang sangat baik, melampaui daripada apa yang kami bayangkan dan pikirkan dan doakan yang Tuhan sediakan. Karena Yesus sudah bayar harganya. Hari ini kami mendengar tuntunan Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, ingatkan dan nyatakan kuasa-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati.